Do ba 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 do boo doo a boo ba do ba do boo boo ba do a do ba do ba do a do ba do ba do 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 a do ba do ba do a do ba do ba do ba do ba do a do ba do ba do a do ba do ba do ba do a do ba do ba do do ba do ba do a do 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 a do ba do ba do a do ba do ba do ba do ba do a do ba do ba do 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 ba do yeah. Do ba 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 do boo doo a boo ba do ba do boo boo ba do a do ba do ba do a do ba do ba do 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 a do ba do ba do a do ba do ba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Indrawati, CGP Angkatan 9 Bhinneka Karya Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya bersama Bapak Arif dan Bapak Dian akan melaksanakan praktek kucing untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Kali ini, saya berperan sebagai supervisor, sedangkan Pak Arif berperan sebagai coach dan Pak Dian berperan sebagai kuci. Pak Arif, apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah Bu, sehat Bu Eni. Baik, alhamdulillah kalau begitu Pak Arif. Hari ini akan melaksanakan proses kucing ya? Iya Bu. Nah, sebelum Bapak melaksanakan kucing, ada pra-observasi yang ingin saya jelaskan ke Bapak, yaitu pada bagian rubrik penilaian. Ya, Yang akan saya lakukan di sini adalah coach dan kuci akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian Bapak juga akan saya nilai bagaimana Bapak memberi pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang diberikan kuci dan bagaimana kuci bisa merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bapak sebagai coach. Dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan dengan prinsip kucing, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya Bu. Begitu ya Pak Arif ya. Ya. Baik Pak Arif, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Pak Arif terkait dengan proses kucing yang akan Pak Arif lakukan. Yang pertama, nanti kira-kira kompetensi apa ya Pak yang akan Bapak kembangkan pada kuci? Baik Bu Eni, nanti kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu present ya Bu, atau kehadiran penuh dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh kucinya. Oh, berarti Bapak nanti akan menyampaikan yang akan Bapak kembangkan pada kuci yaitu present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi itu Bapak, kira-kira yang merupakan atau yang akan Bapak kembangkan secara spesifik pada saat observasi itu bagian yang mana Pak? Yang akan saya kembangkan pada saat observasi nanti yaitu kompetensi mendengarkan aktif Bu, karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi fokus dan kehadiran penuh atau present. Dengan mendengarkan aktif nantinya saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang nanti akan disampaikan oleh kuci.
Wow, berarti Bapak ingin lebih menitik beratkan atau spesifik pada mendengarkan aktif ya Pak pada Ya, Bu. proses coaching kali ini ya Pak ya. Iya, Bu. Karena menurut Bapak bahwa dengan mendengarkan aktif itu berarti bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan Bapak bisa fokus untuk tahu permasalahannya. Nah, Iya, Bu. sekarang indikator ketercapaian ataupun tujuan pengembangan mana yang ingin Bapak capai pada saat proses coaching itu, Pak? Pada indikator ketercapaian, saya ingin melihat apakah coaching nanti sudah bisa mencari solusi atau permasalahan yang dihadapi, dan coach tentunya punya rencana ke depan yang akan dilaksanakan Ibu Eni. Ah, bagus, luar biasa Pak Arief. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah saya sampaikan, Bapak Arief sudah bisa menjelaskannya dengan rinci. Baik Pak, demikian dulu percakapan kita pra-observasi kali ini. Silahkan Bapak nanti terhadap kunci. Monggo Bapak, dipersilahkan. Oke. Pak Dian. Ya, Bapak Arief. Selamat pagi Pak Dian. Ada apa ini Pak Dian? Tumben ke ruangan saya. Oh iya, Pak Arief, maaf mengganggu waktunya ini. Ini Pak, saya mau sharing-sharing ini Pak. Apakah Bapak berkenan? Alhamdulillah, saya berkenan Pak. Ini kebetulan ada waktu istirahat tidak mengajar. Jadi kita masih bisa berdiskusi Pak Dian. Monggo Pak, silahkan duduk Pak Dian. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Nah, gini Pak. Ya Pak. Nah, Pak Dian, suaranya terputus Pak Dian. Cek Pak Dian. mohon maaf Pak Arief, apakah suara saya kedengaran ini? Sudah kedengaran Pak. Ya, tadi Oh sempat iya, terputus. ini Pak. Iya Pak, silakan. Ya, ini ketika saya mengajar di kelas otomotif itu Bapak Arief, itu ini loh Pak, siswanya kok cenderung pasif ketika saya mengajar itu. Ketika saya buat diskusi kelompok itu kok anaknya juga murid-murid juga tidak bisa mempresentasikan dengan baik, terus tidak bisa, sulit berpendapat, terus ketika saya berikan stimulus untuk pertanyaan juga diam aja. Nah itu Pak Arief, saya ingin konsultasi masalah itu. Bagaimana ya Pak Arief ya itu? Oh, begitu ya Pak Dian. Menurut Pak Dian, agar kondisi kelasnya bisa kondisif, Pak Dian ingin menghendakinya seperti apa ya Pak Dian? Nah ini gimana ya? Jadi saya itu ingin Pak, kalau saya itu mengajar di kelas otomotif, ya gimana Pak, sebagai guru kan ingin kalau anak-anak itu aktif gitu. Terus ketika ada apa saya menjelaskan itu, anak-anak ya bisa mengomunikasikan pendapatnya, bisa membuat ide, membuat gagasan. Itu seperti itu Pak. Jadi ada interaksi yang baik gitu di dalam kelas itu. Wah, bagus Begitu ya Pak Pak ya. Arief. Nggih, bagus. Tapi menurut pandangan Bapak Dian nggih, kira-kira murid-murid di kelas otomotif tersebut tidak aktif dan kemampuan berpikirnya kritis rendah sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi. Menurut pandangan Bapak gimana ya Pak?
Ya, gimana ya Pak ya? Atau mungkin saya kurang memberikan stimulasi mungkin, atau saya kurang bisa memancing, atau saya kurang bisa membuat murid-murid itu bisa lebih aktif lagi dalam berpikir, kayak berpikiran, mempunyai kompetensi berpikiran kritis gitu Pak. Atau mungkin saya kurang seperti itu ya Pak. Ya, ya Pak Dian. Maksud Pak Dian itu pembelajaran yang kurang menstimulasi atau memicu murid yang aktif itu bagaimana nggih Pak? Ya, atau gini ya Pak ya, pembelajaran yang kurang membuat mensimulasi murid itu, jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan pemantik saya belum gunakan itu Pak. Jadi untuk murid-murid itu biar bisa berpendapat, mungkin saya kurang mensimulasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkait. Terus mungkin pembelajaran saya juga kurang menarik karena mungkin media pembelajaran saya terbatas Pak Arif. Terus selanjutnya mungkin instruksi atau pembicaraan atau ketika saya ngajar kurang melatih murid untuk bisa berpikiran kritis gitu mungkin Pak Arif ya. Baik Pak Dian, menurut Pak Dian dirasa mungkin paling dapat mengubah kelas tersebut bagaimana ya Pak? Menurut saya yang dapat bisa merubah itu mungkin saya akan mengubah cara mengajar saya ya Pak Arif. Gitu nggih. Kalau begitu cara yang bisa dilakukan seperti apa Pak Dian? Ya, cara untuk mengubah itu ini. Mungkin saya akan mengubah metode pembelajaran saya mungkin Pak Arif. Selanjutnya saya mau bisa menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif lagi, menggunakan teknologi. Tidak selama ini yang saya lakukan, saya belum. Terus saya akan merencanakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menstimulasi, memantik murid-murid untuk bisa berpikiran kritis. Terus ketika saya ini melakukan proses pembelajaran, saya akan lebih aktif lagi memantau kondisi murid di dalam kelompok ataupun individu gitu Pak Arif mungkin. Baik Pak Dian, kira-kira langkah awal apa yang akan Pak Dian lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut Pak? Langkah awal berarti saya akan membuat perencanaannya dulu berarti ya. Berarti kan itu perlu dipersiapkan ya Pak Arif ya. Berarti saya bukan perencanaan dulu ini. Oh, jadi Pak Dian mau membuat perencanaan dulu ya Pak nggih. Kira-kira kebutuhan apa saja ya Pak yang diperlukan dalam pembelajaran dan siapa yang nantinya akan membantu merealisasikan? Ya, karena saya tidak terlalu paham berkaitan dengan kondisi peralatan di sekolah, saya akan berkomunikasi dengan yang berkepentingan Pak, kayak mungkin wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Saya akan minta bantuan untuk menyiapkan peralatan seperti LCD untuk memastikan LCD di kelas otomotif itu yang kadang blur, kadang berwarna pink itu biar bisa. Terus selanjutnya saya juga akan minta bantuan rekan-rekan yang bisa untuk membantu saya untuk membuat media pembelajaran. Ya mungkin guru TIK mungkin Pak, itu tak mintai tolong ini bagaimana cara membuat pembelajaran yang interaktif menggunakan teknologi seperti itu, atau ya seperti itu Pak. Wah, bagus sekali itu Pak. Kira-kira kapan ya Pak akan direalisasikan? Ya ini Pak, mungkin habis istirahat ini Pak. Habis istirahat ini saya akan lakukan itu Pak. Saya akan ketemu dengan beberapa guru untuk meminta bantuan Pak. Selanjutnya bisa saya terapkan di pertemuan selanjutnya Pak Arif. Wah, bagus itu Pak.
mungkin bisa segera direalisasikan. Semoga berhasil dan bisa membuat suasana pembelajaran di kelas otomotif itu lebih kondusif dan dapat berjalan dengan lancar, Pak Dian. Ya, amin Pak Arif. Nanti kalau ada permasalahan lagi, saya akan diskusi dengan jenengan lagi Pak Arif. Terima kasih ya Pak. Siap Pak. Nggih, terima kasih Pak Dian. Nggih, sama-sama Pak. Selamat sore Pak Arif. Selamat sore Bu Eni. Baik Pak Arif. Tadi telah melakukan proses kucing ya dengan kucing. Ya Bu, sudah Bu. Alhamdulillah tadi berjalan dengan baik dan lancar Bu, tidak ada kendala dengan Pak Dian tadi. Alhamdulillah Pak, kalau proses kucingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Nah, tadi setelah Bapak melakukan proses kucing ya, saya ingin menyampaikan atau ingin bertanya kepada Bapak masalah-masalah atau pada saat proses kucing tadi dilaksanakan Pak. Boleh ya Pak ya? Baik Bu, silakan Ibu Eni. Baik. Begini Pak, perasaan Bapak bagaimana setelah melakukan proses kucing ini Pak? Setelah Bapak melaksanakan proses kucing, kemudian ada rasa seperti apa Pak? Baik Bu, perasaan saya sangat senang karena pada saat proses kucing tadi saya telah berhasil memberikan gambaran kepada coach untuk bisa untuk bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, coach juga bisa menentukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, Bu Eni. Oh, luar biasa. Berarti tadi pada saat prosesnya senang ya Pak, karena bisa membantu Kuci bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Baik. Kemudian apa saja Pak yang telah Bapak lakukan terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Apakah indikator itu tercapai Pak? Dalam percakapan tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Ibu, yaitu dengan menanyakan tujuan yang pertama, yang kedua identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga melalui alur tersebut saya bisa menggali atau menstimulus OJ Pak Dian untuk menceritakan permasalahan dan Pak Dian bisa menemukan solusinya Ibu. Alhamdulillah, berarti untuk indikator ketercapaiannya sudah tercapai ya Pak? Ya, Pak. Karena Kuci sudah mau menceritakan permasalahan yang dihadapi dan mampu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Baik Pak, tadi saya sudah memperhatikan, sudah mengamati proses kucing yang telah Bapak Arif lakukan dengan Pak Dian sebagai Kuci ya. Ini ada beberapa catatan ya Pak buat Pak Arif. Iya Bu. Baik, saya sampaikan nggih Pak Arif nggih. Nggih, monggo Ibu ini. Iya. Setelah saya amati tadi ada beberapa catatan diantaranya Bapak sudah berhasil melaksanakan atau melakukan kucing sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian sudah mengarahkan Kuci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan Bapak juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada Kuci sehingga rencana aksi itu dapat dilakukan dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sudah mendengar percakapan Bapak dengan Kuci. Bapak fokus sekali dan pada saat mendengarkan yang disampaikan Kuci, sehingga dalam hari ini artinya Bapak sudah ada present atau kehadiran penuh dan mendengarkan aktif
sehingga sudah sesuai dengan prinsip kucing, yaitu apa Pak? Kemitraan, kesetaraan, sehingga tidak ada yang tinggi dan rendah. Kemudian proses kreatif muncul apa? Dengan Bapak memberikan pertanyaan yang luar biasa berbobot Bapak pada kuci, sehingga Bapak bisa memaksimalkan potensi yang ada pada kuci. Selanjutnya kuci bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Baik Bapak, luar biasa Pak tadi proses kucingnya. Kemudian untuk pertanyaan terakhir ya Pak Arif ya. Ya Bu, silakan Bu. Untuk kedepannya Pak, potensi kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil setelah melakukan kucing ini tadi Pak? Baik Bu, nanti setelah saya melakukan coaching dengan Pak Dian, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi alur Tirta untuk melakukan coaching, terutama mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga saya nanti ke depannya dapat melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi Bu. Luar biasa Pak Arif, terima kasih Pak Arif. Jadi Pak Arif mempunyai rencana ke depan ingin mengembangkan diri ya Pak Arif dengan cara Ya, Bu. Ingin memahami lebih dalam lagi alur Tirta, sehingga nantinya Pak Arif bisa melakukan coaching dengan teman sejawat, dengan siswa, itu akan menjadi lebih baik lagi ya Pak Arif. Ya Bu. Yeah. Baik Pak Arif, pada proses kucing sore hari ini luar biasa Pak. Mudah-mudahan Pak Arif sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam proses-proses kucing berikut-berikutnya atau ke depannya. Baik Pak, terima kasih telah melakukan sesi tanya jawab kali ini dan sudah melakukan observasi dengan menggunakan proses kucing dengan alur Tirta. Saya akhiri Pak Arif. Sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Eni. Selamat sore Pak Arif. Do ba 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 do do ba do boo do a boo